Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal musyahidun, para pemirsa Al-Barakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di dalam program kajian kitab Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah taala wa ra'ah. Kemarin pada perjumpaan yang lalu kita telah membahas telah memasuki pembahasan bab ihsan, rukun agama yang ketiga, sebagaimana arkanuddin salasa, al-iman wal islam wal ihsan. Dan kita sudah memasuki ke dalam bab ihsan, yang mana kemarin kita sudah jelaskan apa itu ihsan, kemudian ilmu yang mempelajari tentang ihsan atau tazkiyatun nufus ataupun yang disebut ilmu tasawuf. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas apa saja yang akan kita bahas di dalam kitab ini dari ilmu tasawuf secara ringkas, yaitu mengenai pembersihan hati. Kita harus mengenal maksiat-maksiat hati, kemudian cara mengobatinya, dan kemarin kita sudah bahas. Kemudian sebentar lagi kita akan membahas tentang amalan ketaatan hati. Naam. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab Risalatul Jami'ah ini di dalam kitabnya, ta'atil qalbi, amalan ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, adapun di antara amalan ketaatan hati adalah yang pertama al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan makna iman ini atau pembenaran atau kepercayaan sudah kita bahas di dalam kajian Risalatul Jami'ah pada bab iman yang lalu. Bahwasanya kita review sedikit, iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Allah itu benar-benar ada, dan kita mempercayai segala perbuatan Allah, dan kita mempercayai segala sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah itu wujud, Allah itu benar adanya, dan hanya Allah yang ada, dan dialah yang maha kuasa, dia maha esa, dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Dia Allah tidak serupa dengan makhluknya dan lain sebagainya dalam pembahasan bab iman yang lalu. Kemudian kita lanjut kepada ketaatan hati yang berikutnya adalah wal yaqin, yaitu keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah kepercayaan terhadap agama Islam di dalam hati dengan kepercayaan yang kuat tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun, disertai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedudukan keyakinan ini berada di atas kedudukan iman. Itulah ketentraman, kepercayaan yang mantap yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, awalam tu'minu qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, apakah kau belum meyakininya? Ibrahim menjawab, aku meyakininya, akan tetapi agar hatiku menjadi tentram atau mantap. Jadi, jika sudah beriman kepada Allah, kemudian disertai dengan keyakinan, tanpa keraguan-raguan terhadap Allah dan agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini akan menjadi tentram, dan hati ini akan merasa nyaman dan mantap yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ketatan hati yang berikutnya adalah wal ikhlas, dan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ai lillahi ta'ala fi jamil af'ali wal aqwali wal a'mal. Qullat au kasurat. Ikhlas itu artinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada gerakannya, pada perbuatannya, pada ucapannya, pada amalnya, baik itu sedikit maupun banyak. Artinya ikhlas adalah perkataan kita, perbuatan kita, amalan kita, sedikit maupun banyak, semuanya lillah, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ingatlah bahwa milik Allah lah agama yang khalis, yang murni dari segala sekutu. Nah, dari situ kita harus benar-benar menjadikan hati kita menjadi hati yang khalis, yang ikhlas, tidak ada sekutu di dalam perbuatan amal kita, melainkan semuanya hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketatan hati yang berikutnya adalah wattawadu', yaitu rendah hati. Bukan rendah diri, berbeda. Ini rendah hati. Tawadu adalah rendah hati. Kalau rendah diri itu minder. Nah, rendah hati, apa itu rendah hati? Nah, rendah hati di sini dibagi dua, rendah hati kepada Allah dan rendah hati kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati kepada Allah adalah takut dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rendah hati kepada makhluk Allah adalah tidak melihat kelebihan pada diri kita sendiri di atas orang lain. Bahkan melihat dirinya adalah orang yang banyak berdosa dan memiliki banyak sekali kekurangan. Ini adalah pengertian tawadu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda ahadun illa rafa'ahullah." Barang siapa yang bertawaduk, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tidaklah orang itu tawaduk, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Jadi orang yang tawaduk, malah Allah akan tinggikan dia. Sedangkan orang yang takabbur, orang yang sombong, Allah akan rendahkan dia. Naam. Kemudian ketatan hati yang berikutnya adalah wan nasihatu lil muslimin, memberi nasihat kepada orang-orang Islam. Nasihat kepada orang-orang Islam maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan manfaat bagi mereka dalam perkara perbaikan agama, dunia, dan akhirat mereka. Itulah perkara yang menjadi sebab diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para rasul. Jadi memberikan nasihat ini adalah tugasnya para rasul, dan itu diwariskan kepada kita, dilanjutkan oleh kita untuk saling menasehati. Baik saling menasehati dalam kesabaran dan menasehati dalam ketaatan. Karena nasihat itu sangat penting dan nasihat itu sangat bermanfaat. Agar apa? Agar kita semua menjadi, yang tadinya lalai menjadi ingat kepada Allah, yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah, yang tadinya tidak cinta kepada Allah menjadi cinta kepada Allah, yang tadinya urusan agamanya tidak baik menjadi baik, yang tadi urusan dunia dan akhiratnya tidak baik menjadi baik. Inilah tujuan daripada nasihat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah yang pertama. Maksudnya nasihat bagi Allah adalah kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian nasihat wali kitabihi, nasihat bagi kitab-kitabnya. Maksudnya kita harus benar-benar
mengambil Al-Quran, kitab Allah ini sebagai pegangan hidup kita. Apa yang diperintahkan di dalamnya kita kerjakan, apa yang dilarang di dalamnya kita jauhi, apa yang dianjurkan kita kerjakan, apa yang dihimbau untuk kita tinggalkan, maka kita hendaknya meninggalkannya. Demikian juga nasihat itu wali rasulih, dan untuk rasulnya. Maksudnya apa yang dibawa Rasul maka kita ambil, dan apa yang dilarang Rasul maka kita harus jauhi. Dan juga nasihat wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin orang-orang Islam, yaitu dengan mentaati para pemerintah kita, dan jika mereka berbuat zalim ataupun berbuat salah maka kita nasihati dengan cara yang paling baik. Kemudian wa ammatihim, nasihat juga untuk seluruh orang Islam pada umumnya, yaitu sesama kita, dengan nasihat kesabaran, nasihat ketaatan, nasihat-nasihat yang baik, dan tentunya dengan cara-cara yang baik. Nah, kemudian ketaatan hati yang berikutnya adalah wasakha, yaitu dermawan. Apa itu dermawan? Yaitu mengorbankan sebagian dari apa yang ada dimiliki dengan jiwa yang bahagia. Artinya kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dengan hati yang bahagia, bukan hati yang sumpek. Artinya dengan ikhlas, dengan dia ridho, dengan dia itu memang benar-benar mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memberikan sebagian hartanya. Ini tingkatan yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang di atasnya adalah dia mengorbankan lebih banyak dari yang dimilikinya. Bahkan semua yang dimilikinya dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang lebih tinggi dari itu adalah ketika dia itu membutuhkan harta itu, sebenarnya dia tidak memiliki kelebihan harta. Dia membutuhkan harta itu, namun melihat orang lain, saudaranya membutuhkan dan lebih membutuhkan daripada dirinya, dia memberikannya kepada orang lain walaupun dia dalam keadaan sempit. Ini adalah tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Subhanahu wa taala memuji, memberikan pujian atas sifat kedermawanan ini, yaitu mereka, kata Allah, mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri walau mereka dalam kondisi sempit. Allah memuji orang yang dermawan ketika dia dalam keadaan sempit, dia masih mau membantu saudaranya. Kemudian ketaatan hati yang berikutnya adalah wa husnuzzan, berprasangka baik, baik itu husnuzzan billah wa husnuzzan bi makhluqatillah. Jadi berhusnuzzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah taala, dan berprasangka baik terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna hasanadz dzanni billah min husnil ibadah. Sesungguhnya berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian ketaatan hati yang berikutnya adalah wa ta'zimu sya'airillah, yaitu mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah adalah memuliakan tanda-tanda yang penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat-tempat yang agama dibangun di atasnya, seperti masjid-masjid, kemudian zawiyah atau pondok-pondok pesantren ataupun madrasah-madrasah, tempat-tempat belajar agama, kemudian bukit Safa dan Marwa contohnya, kemudian Ka'bah, kemudian Al-Qur'an, para rasul, aulia dan ulama. Ini contoh-contoh daripada syiar-syiar agama Allah yang harus kita agungkan, termasuk juga azan. Ini syiar agama Allah yang harus kita agungkan. Oleh karena itu, jangan kita remehkan apa yang telah diagungkan oleh Allah. Maka apa yang diagungkan oleh Allah, maka hendaknya kita mengagungkannya.
kita mensyiarkannya. Kemudian ketaatan hati yang berikutnya disebutkan di sini, wasyukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya bersyukur dengan syukur yang tak terbatas dan tak terhitung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Syukur ini terbagi menjadi 3 macam. Ada syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida, dan sebagainya. Dari macam-macam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syukur dengan lisan. Kemudian syukur dengan hati, yaitu dengan menyadari bahwa seluruh nikmat-nikmat yang kita peroleh ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan Allah dapat memindahkan dari dirinya sewaktu-waktu. Allah bisa mencabut nikmat itu sewaktu-waktu dari diri kita, dan Allah bisa tetap mengekalkan nikmat itu di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Ya, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan. Dengan cara apa? Yaitu menggunakan segala nikmat yang Allah telah berikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dengan tujuan diciptakannya dirinya. Apa diciptakannya dirinya tujuannya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hindarkanlah anggota badan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk cara mensyukuri nikmat Allah bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Naam. Dan sifat syukur ini dapat menjadikan nikmat yang Allah berikan itu akan kekal di dalam diri kita, bahkan bertambah. Padahal Allah itu mampu mencabut nikmat. Allah mampu mencabut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun dengan bersabar, maka bisa mengekalkan nikmat tersebut, bahkan dapat menambah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang jika kalian mau bersyukur kepadaku, maka pastilah aku akan menambahkan nikmatku bagi kalian. Nah, kemudian bersyukur atas apa? Wa syukru ala ni'amillah kal Islam. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti nikmat Islam. Nikmat Islam adalah nikmat yang teragung setelah kenikmatan diwujudkannya diri kita dari tiada menjadi ada. Dengan nikmat Islam ini kita menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Baik itu yang dilahirkan dalam keadaan Islam ataupun mereka yang mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Naam. Kemudian nikmat berikutnya wat ta'ati, yaitu nikmat taat. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan atas izin dan ketentuannya, maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beramal suatu ketaatan. Ini suatu nikmat dari Allah. Tanpa taufik, tanpa bantuan dari Allah, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak bisa menjalankan ketaatan. Maka nikmat kita bisa menjalankan ketaatan merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian nikmat-nikmat yang lain, wasairin ni'ami, dan seluruh nikmat yang lain seperti dimudahkan kebaikan dan dicegah dari kejelekan, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keluar kelapangan rezeki, diberikan banyak anak dan hal yang lainnya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala,
maka ini patut untuk kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir maupun batin. Maka dengan ini kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur, kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan nikmat yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka syukur kita sebenarnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat dari Allah kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada hakikatnya yang mensyukuri adalah yang disyukuri, yang mencintai adalah yang dicintai. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita bersyukur kepadanya. Artinya Allah yang mensyukuri dirinya sendiri. Jadi Allah lah yang mensyukuri dan Allah lah yang disyukuri. Ini pada hakikatnya, dan nantinya mungkin kita akan bahas di dalam kitab-kitab tasawuf yang lebih rinci dari program-program kitab yang lainnya di dalam channel ini. Saat ini kita bahas secara singkat saja. Kemudian ketaatan hati yang berikutnya. Ketaatan hati yang berikutnya para pemirsa yang dimuliakan Allah adalah was-sabru 'alal bala'i, yaitu sabar atas segala musibah, bencana, bala yang Allah turunkan, Allah tetapkan kepada kita. Naam. Seperti apa? Mislu al-amrad wal mihan wa mautil ahibbah wa faqadil mal wa tasallutin nas. Jadi bersabar atas ujian seperti sakit, adanya bencana, kematian orang yang kita cintai, kehilangan harta, dan dikuasai oleh seseorang atau diganggu oleh seseorang. Naam. Bersabar maksudnya adalah apa itu pengertian sabar? Sabar adalah dia menahan. Ya. As-sabru wa huwa habasun nafs wa qahruha ala karihi tatahammalahu aw ladhidu tafaraqahu. Jadi sabar itu adalah menahan dan menundukkan nafsu kita atas sesuatu yang dibenci oleh nafsu kita, lalu bertahan atas hal itu, atau kenikmatan yang disukainya lalu dia memisahkan diri dari apa kenikmatan yang disukainya. Ini disebut dengan bersabar. Jadi bersabar itu adalah menahan, menundukkan nafsu kita atas sesuatu yang dibenci oleh nafsu kita dan meninggalkan apa yang disukai oleh nafsu kita. Itu maksud daripada bersabar. Kemudian bersabar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bersabar atas sesuatu yang diusahakan oleh seorang hamba, yang bisa diusahakan oleh seorang hamba, ya. Bersabar atas sesuatu yang diusahakan oleh seorang hamba itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bersabar dalam melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar yang kedua, bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bersabar atas sesuatu yang bisa diusahakan oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua, bersabar atas sesuatu yang datang tanpa usaha dari hamba, yaitu bersabar terhadap beban yang berkaitan dengan ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sakit, penyakit, kematian anak umpamanya, kehilangan uang, dan dijajah oleh orang-orang yang jahat. Maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh atau diusahakan oleh manusia, dan itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Faman sabara falahus sabr.
Barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan ganjaran daripada kesabaran itu, pahala dari kesabaran itu. Wa man juz'a falahul juz'. Barang siapa yang gusar, galau, tidak sabar atas ujian itu, maka dia akan mendapatkan kegalauan, baik itu di dunia dan terlebih nanti di akhirat, wal iyadu billah. Karena kesabaran itu pahalanya sangat besar. Orang yang sabar pahalanya adalah al-jannah, yaitu surga yang di dalamnya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Naam. Jadi kita harus bersabar atas segala ujian, ya. Jadi kesabaran ini ada beberapa tingkatan, ada beberapa derajat. Yang pertama, sabar atas melakukan ketaatan, apa yang diwajibkan Allah, yang disunahkan oleh Allah, ini pahalanya 300 derajat. Kemudian bersabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diharamkan maupun yang dimakruhkan, maka pahalanya adalah 600 derajat. Sedangkan yang tertinggi yaitu kita bersabar atas musibah yang menimpa kita pada hentakan yang pertama. Ketika terjadi hentakan yang pertama atas musibah itu, kemudian kita bersabar, maka pahalanya 900 derajat. Kemudian kesabaran itu, baginda Nabi SAW bersabda, kesabaran itu adalah keimanan seluruhnya. Jadi sabar itu berarti keimanan seluruhnya dan merupakan sumber poros Islam. Itulah sebabnya ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman huwa sabru was samaha. Iman itu adalah bersabar dan samaha, dan memaafkan. Itu adalah iman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang-orang yang bersabar dengan pahala yang begitu besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menguji mereka dengan sesuatu yang membuat mereka takut, yang membuat mereka sedih. Dan kami akan menguji mereka dengan kelaparan, wa naqsin minal amwal, dan Allah menguji dengan berkurangnya atau hilangnya harta, wal anfus, dan juga hilangnya nyawa dari orang yang kita cintai. Mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai seperti orang tua kita, saudara kita, atau anak kita, atau teman kita, sahabat kita. Wathamarat, dan Allah juga akan menguji kita dengan kurangnya buah-buahan, dengan gagal panen dan sebagainya. Wabasyiris sabirin. Namun Allah menutup ayatnya dengan wabasyiris sabirin. Namun berikan kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar atas ujian-ujian tersebut. Apa kabar gembiranya? Al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bersabar itu? Disebutkan ciri-cirinya, dilanjutkan di dalam firman Allahnya. Di dalam firman Allah tersebut, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka, orang-orang yang bersabar adalah ketika mereka, orang-orang itu terkena musibah, maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu datangnya dari Allah dan nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu, orang-orang yang sabar tadi, adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu, orang-orang yang bersabar, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Maka hendaknya kita bersabar dari segala apa-apa yang datang dari Allah, baik itu berupa ujian, dan bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Naam. Disebutkan juga di sini wasabru ala taati wasabru anil ma'asi, seperti yang baru saja kita terangkan, yaitu kita hendaknya bersabar atas perbuatan ketaatan dan juga bersabar dari perbuatan maksiat. Kemudian ketaatan hati berikutnya adalah wastiqatu birrizqi minallah. Percaya bahwa rizki itu semuanya berasal datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, halal ataupun haram. Namun kita sebagai orang mukmin muslim wajib mencari rizki yang halal, memilih rizki yang halal agar dapat mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mempercayai bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kita rizki bukanlah pekerjaan kita. Itu hanya wasilah, itu hanya sebab saja kita bekerja. Namun musabbibul asbab, pemberi rizki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tiadalah satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini, termasuk manusia, kecuali telah ditanggung oleh Allah rizkinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam mereka dan tempat penyimpanan makhluk tersebut. Semuanya telah tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Maksud dari semua ini adalah agar seorang hamba percaya kepada Allah bahwa rizki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita berharap rizki hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ula. Kemudian ketaatan hati berikutnya adalah wa bughdud dunya, memusuhi dunia, membenci dunia. Maksudnya membenci dunia di sini adalah membenci segala hal yang melalaikan dari kewajibannya. Jadi membenci dunia yang dapat melalaikan dari kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang melebihi apa yang diperlukan oleh seseorang secara syariat. Jadi kita boleh tetap mencari dunia untuk apa yang kita butuhkan saja. Kemudian kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari dunia melebihi apa yang kita butuhkan sehingga hati kita condong cinta kepada dunia sehingga lalai terhadap kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas." Berzuhudlah kamu atau menjauhlah kamu ya dari cinta dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah kamu, menjauhilah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jika kita zuhud terhadap dunia, tidak cinta dunia, maka Allah akan mencintai kita. Dan jika kita tidak mencintai apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kita. Maksudnya jika kita tidak mencintai jabatan, tidak mencintai harta duniawi yang berlebihan, maka kita akan dicintai manusia. Karena manusia itu nafsunya condong terhadap berebut kekuasaan, berebut jabatan, berebut harta. Maka orang yang berzuhud menjauhi daripada itu, maka akan dicintai oleh manusia. Naam. Kemudian ketaatan hati yang berikutnya adalah wa'adawatun nafs, memusuhi hawa nafsu. Wa'adawatun nafsi wasyaitan, memusuhi nafsu dan syaitan. Memusuhi nafsu dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan daripada nafsu tersebut, tidak tunduk kepadanya,
dan menyifatinya sebagai pengkhianat. Ya. Nafsu kita selalu membisikkan sesuatu yang diinginkan oleh syahwat nafsu kita. Oleh karena itu kita harus menentangnya, harus menundukkannya, akal kita harus bisa menundukkannya dan tidak mentaatinya dan menyifatinya nafsu ini sebagai pengkhianat yang ada di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan kita selalu mengingat kepada kematian. Kalau kita mengingat kematian, maka nafsu kita akan mereda. Naam. Kemudian yang kedua, kita hendaknya menjadikan syaitan sebagai musuh, yaitu dengan cara tidak mentaati perintah dan larangan daripada syaitan, menjauhi tipu daya syaitan, jeratnya, godaan dan ajakannya kepada kejelekan dan kesesatan. Sedangkan setan adalah istilah untuk jin yang jahat yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah iblis dan para pendukungnya. Dia adalah musuh yang terbesar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan adalah bagi kamu itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Lihat, di sini firman Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di kalimat inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan adalah musuh, tidak berhenti di situ. Namun fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah setan itu benar-benar menjadi musuhmu. Kenapa? Karena manusia terkadang sudah tahu bahwa setan itu adalah musuh daripada manusia yang selalu membawa kepada kesesatan. Namun manusia tidak menjadikan setan ini sebagai musuhnya, malah berteman dengan setan dengan menjalankan apa yang diperintah oleh pada setan, menjalankan bisikan-bisikan dan godaan setan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah setan itu benar-benar sebagai musuhmu. Dengan apa? Dengan cara tidak mentaati perintahnya. Hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka setan akan sembunyi dan lari. Sebagaimana sifatnya khannas, sembunyi di dalam diri hati manusia. Jika kita tidak berzikir, kita lalai, maka setan akan keluar dan membisikkan godaan-godaannya. Namun jika kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka setan akan lari dan bersembunyi lagi di dalam hati kita. Khannas. Maka caranya dengan banyak berzikir dan menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Naam. Kemudian ketaatan hati yang berikutnya adalah wa mahabbatullah wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin, yaitu mencintai Allah. Yang pertama, wa mahabbatullah, artinya mencintai Allah adalah melanggengkan ketaatan kepadanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian wa rasulihi, mencintai rasulnya dengan cara mengikutinya, mengamalkan sunnahnya, mengikuti ucapan dan gerakannya, serta mentaati perintahnya dan menjauhi larangan apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan oleh Rasul, dibawa oleh Rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad kepada umatmu, jika mereka mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad, ikutilah sunnahku, ikutilah ajaranku, ikutilah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai mereka. Maka Allah akan mencintai kamu semua dan akan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi hendaknya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Ini tanda atau bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cinta kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk tanda-tanda mencintai sahabatnya adalah menghadirkan, mengingat keutamaan mereka para sahabat Rasul, mengingat tentang kedudukan mereka yang termasuk orang-orang yang pertama mendahului masuk Islam, memuliakan mereka karena persahabatan mereka dengan Nabi dan pertolongan mereka untuk Nabi, juga karena perbuatan mereka yang mensyiarkan agama. Dan para sahabat adalah orang yang paling mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah kita juga mencintai ahli baitih,
keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Dia telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepadamu, dan cintailah aku, maksudnya cintailah Muhammad karena cintamu kepada Allah, dan cintailah ahlul baitku, keluargaku, keturunanku karena cintamu kepadaku. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Qul, katakan Muhammad kepada umat-umatmu, la as'alukum alaihi ajran. Aku Muhammad tidak meminta apa-apa upah dari apa yang aku dakwahkan ini. Hanya satu yang aku minta, illal mawaddata fil qurba, yaitu hendaknya kalian mencintai kerabat-kerabatku atau keluargaku. Naam. Kemudian mencintai para tabi'in. Tabi'in itu setiap orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi dalam kondisi beriman dan wafatnya juga dalam kondisi beriman. Kemudian wassalihin, hendaknya kita mencintai orang-orang soleh, yaitu orang soleh adalah dia orang yang mendirikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang disebut dengan orang soleh. Kemudian ketatan hati berikutnya adalah warridha anillah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira di dalam hati atas segala ketetapan Allah walaupun pahit, maksudnya baik atau buruk, bermanfaat atau berbahaya. Ridha terhadap Allah, karena kalau kita sudah mencintai Allah, kita ridha terhadap apa yang diberikan oleh orang yang atau zat yang kita cintai. Naam. Kemudian wattawakkalu alaih, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan menjadikan Allah, ridha Allah ini sebagai wakil kita, meridai Allah sebagai wakil kita. Ya, jadi orang yang bertawakal bukan hanya bertawakal di lisan, saya bertawakal kepada Allah, la, bukan itu. Tawakal itu letaknya di hati, yaitu i'timad, menyandarkan betul kepada Allah, pasrah betul kepada Allah, ridha Allah sebagai wakil kita. Kita pasrahkan urusan kita kepada wakil kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Maka Allah akan mencukupinya. Naam. Ridha dan tawakal. Kita kembali ke ridha. Maka hendaknya kita ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i." Barang siapa yang tidak ridha terhadap qada'ku, terhadap takdirku, dan dia tidak bersabar atas ujianku, maka hendaknya dia mencari Tuhan selain aku. Ya Allah. Ini pentingnya kita ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu adalah diciptakan dan dikehendaki oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ridha dan kemudian bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan semua urusan kepada Allah, dan apa yang telah ditetapkan Allah adalah sesungguhnya baik kepada kita, baik untuk kita semua. Naam. Kemudian orang yang bertawakal kepada Allah disebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Allah akan mencukupkannya, cukup Allah yang akan membereskan urusannya. Naam, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghairu dzalik minal wajibatil qalbiyatil munjiyah, dan hal-hal lain yang diwajibkan bagi hati dan dapat menyelamatkan, seperti penyesalan dari perbuatan maksiat, taubat dan sebagainya. Ini merupakan bentuk-bentuk daripada ketaatan hati yang dapat kita amalkan dan hendaknya kita amalkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang maksiat-maksiat anggota badan. Setelah kita tahu
maksiat-maksiat hati, kemudian ketaatan hati. Kita akan membahas berikutnya tentang maksiat anggota badan pada perjumpaan yang berikutnya. Oleh karena itu, maka tetaplah berada di channel Al Barokat TV, senantiasa menyaksikan apa yang ada di dalamnya, karena kita akan menyajikan kajian-kajian agama Islam yang insya Allah bermanfaat. Kita akan lanjutkan pembahasan Risalah Jami'ah, dan nantinya juga ada program-program pembacaan kitab-kitab lain yang lebih rinci dari hal tasawuf ini, sehingga bermanfaat untuk diri kita, terutama diri al-fakir pribadi dan kita sekalian insya Allah. Semoga yang sedikit ini barokah, bermanfaat dan dapat dimengerti. Ilal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.